Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Jumat 6 Desember 2024. Seperti biasa kita akan coba kembali memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama. Sebelum jauh kita bahas, mohon maaf kalau ada kurang di audio. Sekali lagi masih ada kendala yang belum bisa kita sampaikan dengan suara yang cukup kencang sehingga kita seadanya dulu ya. Yang penting masih bisa mendengar. Kita akan kembali melihat di XAU USD satu hari kemarin dulu sebagai bentuk evaluasi dan koreksi kita ke depan bagaimana. Baru nanti kita akan lihat untuk satu hari ini. Sebelum kita bahas terlalu jauh, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa bagi yang baru menemukan, klik subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video kami yang terbaru. Kita awali dari XAU dulu, satu hari kemarin kita perkirakan masih akan bergerak turun hingga di 2633. Kemudian akan memantul kembali di area 2633 sampai area ujinya di area warna orange yang kita tandai ya. Jika tidak memantul maka akan berpeluang lanjut hingga di area supportnya di warna ungu yang kita tandai lagi ya. Kita lihat di awal pergerakan masih bergerak sideways sampai pada posisi buy itu tersentuh dengan potensi dapat kita exit di 330 di 2655. Belum sampai ke target, kemudian marketnya bergerak balik ya. Tentunya sebelum bergerak balik kita sudah siapkan diantisipasi di kisaran harga berapa ini ya, di kisaran 46 berapa ini, di kisaran 2648 ya, 2648 sebagai area recovery-nya dengan jarak kisaran 4 poin. Kemudian targetnya di 6 poin di bawahnya ya. Tentu kalau kita sudah hitung ini sudah memenuhi syarat sehingga di kondisi berbalik pun kita bisa survive dan exit dengan baik. Selanjutnya setelah selesai kita akan lakukan evaluasi ya. Mungkin kita lihat teman-teman yang lihat di update-nya, posisi buy kita jauhkan dari area yang banyak disentuh, kemudian sell-nya juga demikian. Sehingga di jelang news kemarin masih tidak ada signifikan, baru setelahnya ada signifikan merah panjang. Nah, posisi yang berikutnya tersentuh adalah di posisi sell ya, karena ini sudah kita lakukan evaluasi dan bukan yang sell yang pertama, karena sell pertama sudah selesai disesuaikan dengan posisi jarak dengan buy-nya. Dengan demikian posisinya sellnya kita dapat maksimum. Satu hari kemarin minimal kita dapat dua posisi yang bisa mendapatkan peluang profitnya. Satu dari recovery, yang kedua dari murni dari posisi sellnya. Sampai pada area yang kita tandai yakni di area ungu maksimum di sana dan terpenuhi dengan baik. Kemudian euro bagaimana? Di euro kita perkirakan masih bergerak naik. Satu hari kemarin kebetulan euro ini 100% tidak ada kendala, tidak ada koreksi yang signifikan, posisi sell masih aman. Kemudian di pound sterling juga demikian. Satu hari kemarin kita perkirakan bergerak naik dan ini juga 100% sesuai ya, tidak ada kendala. Posisi buy-nya maksimum, kemudian sell-nya tidak tersentuh karena berada di bawah level supportnya. Kita coba untuk kembali memetakan satu hari ini bagaimana kondisi terakhir dan bagaimana peluang jelang NFP nanti malam. Di saat ini sudah bergerak signifikan. Kita coba lihat di time frame weekly-nya. Di weekly-nya trennya panjang ke atas, hanya koreksi kecil ke bawah sebenarnya.
Dua candle sudah mulai memerah, satu candle kemarin, minggu kemarin sudah merah. Hari ini apakah akan merah? Kita coba lihat nanti ya. Kita masih belum mendapatkan peluang dan petunjuk yang signifikan, hanya petunjuk awal saja. Kita kembali ke D1, di daily-nya satu hari kemarin didominasi oleh merah, namun masih berada di jajaran baris naik. Di H4 kita lihat, di H4 ini berada di area levelnya ya, berada di support, berada di satu garis, belum ada petunjuk konfirmasi lebih lanjut ya. Namun demikian perlu kita pertimbangkan dari sisi pergerakan turunnya ya. Baik, kita akan langsung ke H1 untuk melihat trigger di H1-nya. Kita akan menandai di H1, ini adalah area supportnya. Kita tandai di area supportnya, kemudian sebelum rilis mungkin nanti akan maksimum di sini, naik turunnya baru nanti setelah menjelang rilis akan terlihat kemana akan lebih dominan ya. Kita lihat kalau secara umum ya, kita tarik pergerakannya kira-kira seperti ini ya. Di tengah ini sebenarnya wilayah-wilayah konsolidasi, kita tandai dengan warna yang tipis saja. Kemudian mulai ke bawah dan kita akan menguji nanti di level terdekatnya ya. Saat ini sudah cukup panjang, setengah jam berlalu, masih cukup waktu untuk nanti bergerak. Berlaku dua-duanya, masih bisa lebih panjang ke bawah, bisa ke atas masih bisa. Jadi kalau kita suka bermain dengan pendek, kita bisa manfaatkan sell sampai di titik supportnya. Kita akan perkirakan untuk hari ini akan sampai di area support, kemudian memantul atau koreksi dulu. Koreksinya entah sampai di mana, apakah sampai di support yang di sini atau sampai yang di sini, kita nanti akan lihat. Kemudian setelahnya akan kembali bergerak turun jika tidak bisa break dari resistennya ya. Karena apa? Karena kecondongan sudah mulai menuju ke bawah. Tentu nanti kita akan menguji di area-area pentingnya, baik di atas maupun di bawahnya. Kita tandai yang agak gelap. Kita tandai yang agak gelap sebagai bentuk kita untuk lebih berhati-hati. Oke, kira-kira potensi masih akan turun sampai di situ, tergantung nanti di area ini apakah break apa enggak ini. Area uji supportnya atau area uji bearish. Kita tandai saja dulu. Apakah kita bisa menempatkan posisi? Kita tentu bisa menempatkan posisi sell sampai di bearishnya di sini ya. Kita manfaatkan peluang lanjutnya di 261577 sampai di targetnya 2609. Diingat ini nanti kita akan sesuaikan jelang rilis berita ya. Jangan dibiarkan sampai jelang berita di 20.30 nanti malam. Kemudian lanjut di target kedua, kita tempatkan agak panjang di 2601. Target yang kedua 2601.59 ya, 2601.59 ya. Ini dulu
Nanti kita akan evaluasi sesudah terbentuk banyak candle ya. Kemudian di sisi atas kita akan memperkirakan sampai di sini. Kalau nanti dia lebih tinggi, kita akan perkirakan seperti ini. Naik kemudian akan retest dan kembali akan naik jika tidak bisa break di area supportnya. Sehingga kita menempatkan posisi buy. Kita menempatkan posisi buy lebih dekat dengan target di atas, di support resistennya di 2625.01 dengan target yang terdekat. Oke, kita perkirakan di 2632. Target kita taruh di 2632.37. Selanjutnya jika tidak ada tanda pembalikan masih momentum bearish yang ada di sana, baru kita masuk di target berikutnya. Kita lanjut dengan target selanjutnya berada di 2640. Poin 50. Kemudian untuk area jenuh ya, kita akan update lagi nanti area jenuh ya, hari ini karena hari Jumat, hari kemarin juga tidak signifikan. Hati-hati, bisa jauh lebih panjang, bisa setara dengan 25 November 2024, yakni sekitar 10.000 kalau nanti betul-betul signifikan. Sehingga harus diwaspadai, jangan dilawan meskipun sudah berada di area resistennya, karena bisa berpeluang break lagi hingga maksimum ya. Tentu kita perkirakan di awal, kita akan perkirakan dulu di awal di sini sebagai area jenuhnya. Namun demikian sekali lagi kita nanti bisa lihat waktunya, kalau masih cukup, masih sore, dia bergerak signifikan, bahkan tutupan pagi hari bisa jauh lebih panjang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu karena banyak keterbatasan, mohon maaf sekali. Yang penting ada gambaran, teman-teman bisa menentukan sendiri dari data ekonomi yang sudah kita lihat. Emas diperkirakan akan lebih kuat sebenarnya ya. Itu artinya dolar akan mengalami pelemahan ya. Namun demikian tentunya nanti kita akan lihat bagaimana jelang rilis di jam 20.30. Semuanya bergantung dinamika ya, kita tidak bisa terlalu jauh, kita hanya memperkirakan di awal, nanti setelahnya kita akan lakukan update sesuai dengan perkembangan terkini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat mumpung masih pagi dan bisa maksimum hari ini untuk profitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.